Nah, ternyata di motornya itu ada tulisan KUHP, hukum syirik, kafir, perangi para penegak hukum setan di motor terduga bom bunuh diri. Ini motornya ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Hari ini saya mendengarkan kabar di mana di Bandung ada kejadian, ada seorang melakukan bom. Dan dia melukai dirinya sendiri hingga dia tewas. Bahkan dikabarkan ada satu orang polisi yang juga menjadi korban pada waktu itu. Ketika saya melihat suasana video tersebut, tiba-tiba ada ledakan dan asap. Kemudian para polisi berlarian keluar ke jalan raya dan di situ ada seorang yang sedang sarapan, makan dan panik melihat bagaimana semua orang di situ panik dan dikatakan ada bom. Dan kita tahu sendiri bahwa terjadi korban di situ. Dan sangat disayangkan sekali karena hal ini terjadi. Nah, kejadian mengerikan ini sebenarnya apa motifnya dan siapa pelakunya dan apa sebenarnya dampak bagi masyarakat yang ada saat ini. Nah, kita langsung bahas saja. Kalau kita lihat ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, pelaku mantan napi terorisme dan anggota JAD Bandung. Jadi ternyata pelakunya ini adalah mantan dari napi sendiri dan napi ini adalah napi teroris juga. Jadi tidak hanya kali ini hanya buntut dari apa yang ia lakukan sebelumnya. Dan ternyata di sebelumnya dia juga sudah pelaku dan juga pelaku terorisme juga. Bahkan dikatakan hasil dari pemeriksaan sidik jari dan face recognition identik bahwa pelaku adalah Agus Sujatno alias Agus Muslim, kata Listio dalam jumpa pers di lokasi kejadian. Dia bernama Agus Sujatno. Nah, nama Agus Sujatno inilah yang menjadi pelaku. Memang sempat saya melihat berita dan kemudian di situ dirilis muka atau face dari pelaku ini. Nah, inilah tampang Agus Sujatno, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Nah, kalau kita lihat di sini, dia masih muda ya dan ganteng. Ini identitasnya, dikatakan umurnya 34, alamatnya di Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Tapi kalau kita melihat foto ini, ternyata ada yang merilis kabar juga bahwa foto ini sebenarnya foto palsu atau hoax. EKTP memang ditemukan di lokasi, tetapi itu bukan milik dia. Ini adalah nggak tahu EKTP dari mana dan tampang dari pelaku ini bukan seperti ini. Dan ini juga sudah dijelaskan dalam sebuah berita online. Nah, dikatakan di sini polisi memastikan orang tersebut bukan pelakunya alias hoax ya. Kenapa begitu? Karena pelaku aslinya itu bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim bin Wahid, tetapi mukanya tidak seperti ini. Kok polisi tahu ya? Tahu, karena bekas napi juga di dalam penjara itu ya. Dan tentunya mereka tahu bahwa bukan ini orangnya. Sehingga dirilislah kabar bahwa memang pelakunya adalah Agus Sujatno itu. Bahkan istrinya yang ada di kampungnya itu sempat histeris ketika melihat foto bersimbah darah. Jadi memang dikonfirmasi ya, foto yang bersimbah darah itu ternyata istrinya pun tahu bahwa bukan orang ini pelakunya. Dikatakan istri pelaku bom bunuh diri di Astana Anyar histeris lihat foto suaminya. Dan dikatakan terduga bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung diketahui menyewa kamar kos di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tetangga kos AS mengungkap momen istri AS menangis sambil melihat foto AS terbaring bersimbah darah. Jadi jelaslah bagaimana istrinya ternyata tahu bahwa yang pelaku itu adalah suaminya. Dan kenapa bisa melakukan hal ini? Tentunya ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Kenapa harus melakukan bom yang ujung-ujungnya melukai dirinya sendiri dan bahkan melukai orang lain? Apakah tidak memikirkan bahwa dirinya itu memiliki seorang anak ataupun seorang istri? Apakah dia juga nggak memikirkan polisi yang meninggal itu dia punya anak dan punya istri yang harus dihidupi juga? Tentunya ketika kita berpikir tentang kasih ini, kita akan sadar bahwa nyawa manusia itu ternyata lebih penting dari segalanya, dari apapun juga. Karena tidak sebanding dengan tindakan kekerasan kita yang sementara dan berakibat sesuatu yang buruk. Nah, ternyata di motornya itu ada tulisan KUHP, hukum syirik, kafir,
perangi para penegak hukum setan di motor terduga bom bunuh diri. Ini motornya ya. Dan memang di sini tertulis di dalam kertas putihnya KUHP, hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan. Itu ada kutipan ayat ya di situ. Tapi yang kita harus tahu bagaimana KUHP yang itu kemudian dibilang bahwa itu adalah hukum syirik yang harus diperangi penegak hukum setan. Jadi mungkin orang ini berpikir bahwa polisi-polisi di Indonesia ini mereka harus diperangi karena mereka penegak hukum setan. Karena mereka memegang KUHP yang tidak diterima oleh orang ini, begitu. Nah, saya juga penasaran hukum KUHP seperti apa sebenarnya yang mungkin ditentang sama dia. Saya melihat ya, dalam keterangan ini, tapi saya bukan ahlinya. Mungkin nanti teman-teman yang ahli dalam bidang hukum bisa menjelaskan kembali. Dikatakan di sini penulisan kerangka ilmiah ya, sambil dari Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Ini ditulis oleh Muzakir SHMH, ini ahli hukum ya. Dikatakan tindak pidana terhadap agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Kajian terhadap praktek penegakan hukum dan prospek pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ini adalah hukum pengaturan tentang penodaan agama dan lain-lain. Tapi saya kurang tahu apakah ini yang ditentang atau bukan. Mohon teman-teman yang ahli hukum bisa menjelaskan hal ini. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya tindakan semacam ini adalah tindakan yang seharusnya tidak terjadi. Karena ini hanya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan bahkan merugikan keluarganya jika melakukan hal demikian. Saya berharap Indonesia ini menjadi negara yang damai, tanpa ancaman-ancaman para teroris. Yang mana kita bisa beribadah dengan nyaman, kita bisa melakukan iman kita masing-masing dengan nyaman. Dan satu caranya, yaitu ketika kita berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, kita ada kesatuan yang diikat dalam Pancasila. Sekalipun kita beda iman, bukan berarti kita harus menyakiti orang yang tidak seiman dengan kita. Ya sama halnya dengan kalau kita nonton bola ya. Kita nonton bola, kita fans beratnya Argentina, kemudian Argentina ketemu Belanda, kita fans, dan teman kita fans beratnya Belanda. Nggak perlu ketika salah satu menang kemudian berkelahi di antara kita. Kita berbeda pilihan klub, tapi kita bisa bersatu. Karena kita sesama bangsa Indonesia. Kesampingkan keegoisan yang hanya menimbulkan perpecahan di bangsa ini. Nah, saya doakan keluarga besar yang ditinggalkan mudah-mudahan tetap bisa survive ya di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Dan saya berharap hal demikian juga tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.